Dari Bumi Karangputih Darung Padang, 103.4 Klasi FM, this is the actual radio. Assalamualaikum Klasi People, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Saya Lia Priyanka, Anda mencermati program Kata KJ. Saya tidak sendirian, saya akan bersama dengan host kita, ada Bapak Khairul Jasni, seorang wartawan senior dan pemimpin redaksi harian Singgalang, dan tentu saja kita juga akan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Topik kita hari ini adalah menakar keberhasilan pemilihan serentak di tengah pandemi. Pak KJ, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi, segar kayaknya Pak dengan baju oranye hari ini ya. Oh iyalah, ini pilihan terbaik pada hari ini. Oke. Pak, langsung saja Pak, kita perkenalkan narasumber kita untuk diskusi kali ini di program Kata KJ. Silakan Pak. Ya, silakan. Oke, Lia yang perkenalkan. Baik, hari ini. Baik. Oke, Bapak aja langsung Pak. Lia lah. Oke, baik. Suara Lia lebih bagus. Oke, hari ini narasumber kita ada Bapak Alni, beliau adalah koordinator penyelesaian sengketa Bawaslu Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Alni. Pak Alni, monitor Pak. Iya, selamat pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, kabar baik. Berikutnya juga ada narasumber, ada Riki Eka Putra. Selamat pagi Pak Riki, beliau adalah Ketua KPU Kota Padang. Apa kabar Pak Riki? Selamat pagi Bu Lia. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk-sibuknya Pak? Biasa. Biasa ya, baiklah. Oke, berikutnya saya akan perkenalkan Bapak Devriman Jafri, beliau ahli epidemiologi dari Universitas Andalas. Pak Devriman, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Mbak Lia, Pak semua. Sehat Ya. Pak? Alhamdulillah sehat. Di kampus nih kayaknya nih Pak? Ya, di kampus. Oke. Berikutnya ada Bapak Ilham Adelano Azre, pengamat politik dari Universitas Andalas. Pak Azre, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Mbak Lia, Pres, Bang Riki, Pak Dekan, sama Pak Alni. Sehat semua? Sehat, Alhamdulillah, semoga tetap sehat. Kita harus menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Kesehatan sangat penting. Pak KJ, silakan Pak, kita mulai saja langsung diskusi kita hari ini. Iya, Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Klasi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Khairul Jasmi dalam acara Kata KJ. Kali ini kita akan membahas keberhasilan pemilihan serentak di tengah pandemi. Ini sebuah prediksi dari kita karena pemilihannya belum berlangsung karena baru akan dilaksanakan Desember. Para narasumber telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Saya mau bertanya dulu kepada KPU Kota Padang, Pak Riki Eka Putra. Ya, siap. Ini pandemi berkejar-kejaran dengan persiapan KPU. Mana yang kencang nanti. Mohon maaf, suaranya. Atau target KPU Kota Padang di dalam masa pandemi ini, berapa persen rakyat kota ini yang akan hadir ke TPS? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak KJ, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal target, tentu Waalaikumsalam. Padang tidak bisa menentukan sendiri Pak KJ ya. Barangkali kita sudah sama sebagai penyelenggara selaku eksekutor di Kabupaten Kota, KPU Kota Padang mengacu kepada target yang sudah ditetapkan secara nasional oleh KPU RI. Untuk partisipasi pemilih, kita diminta untuk mengupayakan capaian pemilih datang ke TPS itu sebanyak 77,5%. Nah, apa yang sudah dilakukan? 77,5%. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Padang untuk mencapai target itu? Alhamdulillah H-20 kemarin, kalau sekarang kan H-13 Pak KJ ya. H-20 kemarin kita sudah menuntaskan seluruh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menjadi tanggung jawab KPU Kota Padang.
kita sudah sentuh sebagian besar elemen dan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, sampai kepada sekolah pemilih pemula terkait dengan bagaimana warga Kota Padang untuk dapat mengunjungi TPS di tanggal 9 Desember 2020 nanti. Itu yang pertama, Pak KJ. Kemudian yang kedua, KPU Kota Padang juga hari ini agendanya adalah bagaimana masyarakat bisa menyadari bahwa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 nanti itu aman dan bebas dari penyebaran wabah pandemi COVID-19. Nah, apa agenda terkait hal ini adalah KPU Kota Padang sudah menyiapkan seluruh penyelenggara ini dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi ada 1.943 TPS se-Kota Padang yang hari ini sedang melaksanakan pemeriksaan tes rapid COVID-19 di 22 puskesmas yang ada di Kota Padang, Pak KJ. Kemudian yang kedua, seluruh siapa yang dites? Seluruh petugas? Penyelenggara, petugas di TPS, Pak KJ. Ada sejumlah 17.487 penyelenggara. Itu tersebar di 1.943 TPS. Nanti penyelenggara ini tidak dibenarkan menjalankan tugas sebelum yang bersangkutan melaksanakan tes pemeriksaan kesehatan tersebut. Kemudian yang kedua, di hari pemungutan suara, seluruh petugas ini, seluruh penyelenggara di TPS ini juga dilengkapi dengan alat pelindung diri yang cukup. Tidak hanya masker, Pak KJ, tapi juga ada pelindung wajah, ada sarung tangan plastik, kemudian beberapa alat sanitasi. Di pintu masuk itu ada fasilitas cuci tangan, di pintu keluar juga ada fasilitas cuci tangan. Kemudian ada proses desinfeksi, ada kegiatan desinfeksi yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara secara berkala selama TPS itu dibuka selama 6 jam. Nanti TPS dibuka jam 7, ditutup untuk penggunaan hak pilih jam 13.00. Itu ada penyemprotan secara berkala dilakukan oleh petugas. Nah, nanti kepada pemilih Pak KJ, itu akan ada beberapa protokol baru dalam menggunakan hak pilihnya. Protokol baru itu diantaranya adalah pemilih itu kita atur jam kedatangannya. Jadi selama ini kita menyampaikan surat pemberitahuan pemilih itu tidak ada jam spesifiknya Pak KJ. Yang ada itu jam 7 sampai jam 13.00. Nah, hari ini setiap pemilih itu kita bagi menjadi 6 sesi. Sesi pertama itu 100 pemilih, sesi kedua 100 pemilih, sesi ketiga 100 pemilih. Jadi di surat pemberitahuan pemilih kita menganjurkan kepada pemilih untuk datang pada jam yang sudah direncanakan oleh penyelenggara. Hanya saja terkait poin ini Pak KJ, kita tidak membatasi kalau pemilih itu tidak memiliki waktu yang pas sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan oleh penyelenggara. Kemudian protokol berikutnya Pak KJ, juga kita minta untuk datang ke TPS menggunakan masker, kemudian membawa alat tulis sendiri, pulpen sendiri untuk mengisi daftar hadir, menandatangani daftar hadir yang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Jadi kita menghindari penggunaan alat yang beramai-ramai. Kemudian protokol berikutnya, di dalam kotak suara nanti pemilih itu akan menggunakan paku yang sudah disterilisasi secara berkala. Kemudian di pintu keluar nanti pemilih itu akan tidak lagi mencelupkan jarinya ke dalam botol tinta seperti pada pemungutan suara terdahulu, tapi akan diteteskan oleh penyelenggara sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan sudah menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara nanti. Baru kemudian yang bersangkutan cuci tangan lagi, kemudian meninggalkan TPS di hari pemungutan suara. Nah, dari protokol ini Pak KJ, saya ingin sampaikan juga bahwa kabar gembira bagi warga Kota Padang itu adalah dari tahapan yang sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan ini, alhamdulillah tidak ada satupun penyelenggara di Kota Padang itu yang menjalani rawat inap. Jadi tahapan pemungutan suara ini, satu kabar gembiranya mungkin kepada Pak Devriman selaku ahli epidemiologi,
penyelenggara kita yang dinyatakan positif COVID sampai hari ini itu ada 4 orang, ya, ada 4 orang. Untuk KPU Kota Padang ada 2 orang, kemudian 2 orang lagi adalah penyelenggara di tingkat ad hoc, penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan. Artinya apa ini Pak KJ? Kami memiliki kesimpulan sementara bahwa penerapan protokol kesehatan di tahapan yang sudah berjalan kami anggap efektif. Kenapa? Karena alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun penyelenggara di Kota Padang yang menjalani perawatan intensif terkait dengan infeksi COVID-19. Itu mungkin informasi sementara Pak KJ. Baik, ya baik Pak Riki. Kita akan minta lagi setelah ini, tapi saya ke Pak Defriman Japri dulu. Ini kan jadi kerumunan juga Pak, orang di TPS ini. Sementara wabah kita belum selesai. Dari kajian Bapak, apa yang mesti dilakukan dan apa yang akan terjadi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan? Silakan Pak Defriman. Ya, terima kasih Pak KJ, Bapak semua, Pak Riki sudah menyampaikan tadi. Yang pertama adalah kalau dari sisi epidemiologis kita melihat pilkada tidak hanya bicara pencoblosan Pak KJ, Pak Riki, karena memang ini sebuah rangkaian yang kita lihat mulai dari tahapan pertama sampai nanti sengketa sendiri di akhir. Ini yang kita akan lihat secara sebuah rangkaian, bukan pencoblosan. Itu poin-poin yang pertama saya sampaikan. Nah, malah kalau dari penyampaian tadi dari Pak Riki, ya, saya tidak terlalu worry terhadap pas pencoblosan Pak Riki, karena memang saya kira ketika tidak pandemi pun kita pilkada saya kira juga sudah rapi dalam mengatur itu. Nah, paling nanti yang memastikan itu adalah bagaimana prokes ini, protokol kesehatan ini benar-benar berjalan di dalam ketika pencoblosan itu terjadi gitu loh, atau ketika pas waktu pencoblosan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan nanti. Yang kita lihat secara psikologis adalah tentu ini adalah event besar yang perlu diingat oleh KPU maupun juga pelaksana. Nanti ini event besar, dan kedua adalah ini momen ketika orang sudah jenuh di rumah ini untuk bisa berkumpul atau bisa berinteraksi dengan tetangga maupun juga orang-orang di sekitar TPS nantinya. Psikologis ini sama dengan psikologis orang anak sekolah ini mau sekolah gitu. Jadi ada psikologis orang ingin melihat sebuah event ini adalah ya ingin bersenda gurau, ingin berinteraksi lah, seperti itu yang disampaikan oleh Pak KJ. Nah, poin ini yang harus menjadi pertimbangan nanti di TPS. Nah, tadi saya apresiasi kalau memang itu dibuat di schedule berdasarkan jadwal, itu akan bagus sekali. Tapi bagaimana kita mengontrol nanti di lapangan? Nah, kita ambil contoh, ini bisa kita analogikan dengan konteks di warung atau di tempat makan. Biasanya yang paling agak tegas di dalam ini kan biasanya kan memang security, Pak Riki. Nah, bisa nggak Hansip di setiap TPS ini benar-benar bisa mengontrol itu? Ketika orang tidak menggunakan masker, ketika dia tidak cuci tangan, itu bisa ditegur. Atau nanti yang buru-buru, saya mau duluan, saya ada kegiatan siang. Apalagi yang paling parah itu adalah ketika saya tidak mencoblos, nanti kan ada yang warga menunggu tuh. Nah, ini kan ngobrol-ngobrol, nanti kan masker bisa terbuka di situ. Malah kemarin saya juga diskusi dengan wartawan, saya sampaikan, malah yang belum dilihat ini adalah nanti pas perhitungan Pak KJ. Pas perhitungan ini, tentu kan publik akan balik lagi tuh ke TPS ingin melihat. Nah, bagaimana nih nanti orang berkumpul di sini, sedangkan nggak mungkin secara akuntabilitas orang ingin melihat hasil. Nah, ini harus dipertimbangkan. Bagaimana nanti di lokasi warga ingin melihat hasil perhitungan. Nah, tapi saya katakan saya tidak terlalu cemas kalau di dalam untuk mencoblos, itu nggak terlalu cemas saya melihat. Karena memang tadi Pak Riki menyampaikan kalau memang itu berjalan dengan baik, itu nggak ada masalah. Kita pun juga waktu sebelum pandemi pun juga malah kita sekeluarga pun nggak bisa bertumpuk gitu loh. Karena orang tua dulu atau suami istri dulu. Nah, tapi
di dalam konteks ini saya melihat itu pas waktu karena ini warga ingin ngobrol-ngobrol atau memperbincangkan mengenai bagaimana calon masing-masing. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, saya kira yang akan menjadi kontrol di situ biasanya yang bisa menegur ya Hansip atau memang ada pihak kepolisian yang memantau di situ. Nah, saya berharap itu bisa menjadi penegakan hukum atau ininya itu yang perlu ditekankan. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang perlu disosialisasikan sekarang bahwa pencoblosan saat ini berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini sejauh mana nih pemahaman masyarakat bahwa kita ini nggak sama, takutnya dianggap nih sama saja Pak Riki gitu. Nah, dianggap sama aja kan, kita ke TPS nanti kita ngobrol kan biasa aja, juga ada kelompok-kelompok warga yang bisa ini. Nah, ini harus disosialisasikan bahwa kita ini tidak sama, ada protokol-protokol yang berbeda. Nah, malah menurut saya yang bagus itu Pak Riki, yang sangat signifikan berbedanya masalah penjadwalan masing-masing individu itu. Nah, kalau bisa itu di TPS memang yang di tingkat yang di bawah itu memang itu bisa membuat rank. Tapi tadi ada sedikit yang saya tangkap dari Pak Riki itu ya tergantung nanti di TPS-nya bisa memilah itu. Tapi kalau bisa itu langsung aja bahwa memang harus dijadwal. Anggaplah dari satu TPS itu ada 80 orang atau berapa saya nggak tahu ya. Artinya memang langsung dibagi gitu. Nah, dijadwal berdasarkan sesuai rank jadwalnya. Nanti bagaimana SOP misalnya ada yang warga yang tidak sesuai jadwal. Nah, ini juga harus diatur betul nanti di lapangan. Nah, saya kira yang terakhir adalah dari saya Pak KJ. Nah, tentu itu bicara pencoblosan. Yang saya agak belum tersingkap pada hari ini adalah bagaimana nanti kalau dilihat dari rangkaian kampanye ya saya belum lihat yang signifikan gitu. Bahwa pas kondisi pandemi ini memang signifikan karena kampanye ini, tapi yang kita antisipasi ke depan adalah pasca pencoblosan ini. Nah, saya tahu persis nanti kan ada perhitungan sampai ke kecamatan atau ke kelurahan. Nah, itu berkumpul bagaimana itu mengaturnya, kadang-kadang juga sampai larut malam seperti itu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, itu baru bisa dilihat nanti sebuah rangkaian termasuk juga individu atau warga yang tidak terima hasil dari perhitungan ini. Nah, saya kira itu Pak KJ untuk sementara. Baik, itu Pak Del Firman. Nah, Pak Alni, berbagai upaya protokol kesehatan sudah dilakukan oleh Pak Riki, dirancang juga oleh KPU Sumatera Barat, dan Pak De Freeman sudah mengingatkan akan hal-hal yang titik-titik rawan dalam pemungutan suara. Dalam pantauan Bawaslu pertama, apakah ini bagian dari tugas Bawaslu juga memantau protokol kesehatan? Dan yang kedua adalah apakah Bawaslu punya cara lain untuk menjaga agar rakyat yang datang ke TPS tidak mendapat penyakit gara-gara memberikan suara kepada orang lain yang akan menjadi pemimpinnya. Silakan Pak Aldi. Baik, Bang KJ. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mohon maaf, Bang KJ. Kebetulan saya sedang berlokasi sekarang ini di Payakumbuh. Kebetulan kita sedang melakukan proses supervisi pelaksanaan rapid test bagi petugas kita di tingkat pengawas TPS. Jadi mohon maaf saya dalam kegiatan ini selalu memakai masker karena di sini suasananya juga agak ramai di sini, Bang KJ. Kebetulan di Bawaslu dari 14.000 petugas pengawas TPS kita, maka kita melakukan proses rapid test sampai besok tanggal sampai tanggal 28 proses rapid test ini kita selesaikan. Jadi mohon maaf saya tetap menggunakan masker dan 28 November sekarang ini. Berkaitan dengan pertanyaan Bang KJ, kalau masalah
masalah pengawasan berkaitan dengan tahapan, dan dalam masa proses pandemi ini tentu ini merupakan bagian dari tugas pengawas pemilu, Bang KJ. Pelaksanaan pemilu ini kan sudah disepakati bahwasan pemilihan ini tetap dilakukan di masa pandemi ini. Maka tugas kita sebagai badan pengawas pemilu memastikan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tetap selalu menggunakan protokol kesehatan. Kita dari pengawas pemilu sudah membuat proses kewenangan kita untuk melakukan pengawasan ini dengan menggunakan protokol kesehatan. Di beberapa peraturan Bawaslu kita, untuk pengawasan tahapan pemilihan, misalkan tahapan pemilihan di saat kampanye ini, kita selalu mengingatkan berkaitan dengan protokol kesehatan. Bahkan kewenangan kita berkaitan dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini yang disangkut pautkan dengan pelaksanaan tahapan itu ada. Seperti contoh, Bang KJ, Bawaslu ini kan melakukan proses pengawasan sekaligus pencegahan, termasuk juga proses penanganan pelanggaran. Ya. Berkaitan dengan protokol kesehatan, apabila ada tahapan dalam pemilihan ini, terjadi dugaan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, di saat kita melakukan pengawasan, kita melakukan pencegahan. Ternyata apabila dalam proses pencegahan itu tidak diabaikan, baik oleh penyelenggara pemilihan maupun peserta pemilihan, maka ada kewenangan kita menentukan sanksi yang harus dilakukan oleh peserta pemilihan atau penyelenggara pemilihan ini. Misalkan berkaitan dengan kampanye, apabila ada dalam pelaksanaan kampanye terlanggar protokol kesehatan, misalkan jumlah dari peserta kampanye itu melebihi dari 50 orang yang ditetapkan dalam PKPU, maka ada kewenangan kita memberi teguran, bahkan bisa juga kita melakukan proses penghentian atau pembubaran kegiatan itu. Tapi tetap kita tentu berkoordinasi dengan pihak keamanan atau pemerintahan daerah melalui Satpol PP. Jadi tentu saja, Bang KJ, berkaitan dengan kewenangan pengawas pemilu untuk menegakkan protokol kesehatan di tahapan pemilihan ini tetap menjadi kewenangan kita secara konstitusi. Mungkin gambarannya seperti itu, Bang KJ. Baik, Pak Alni. Saya sudah dengan Pak Riki, Pak Defriman, Pak Alni, dan bahan sudah lengkap untuk Azreh, sehingga Anda bisa memberikan pandangan yang luas, tetapi sebelum itu kita istirahat sebentar. Oke, baik. Sebentar lagi kita lanjutkan dengan Azreh. Terima kasih. Baik, Pak KJ, terima kasih. Classy People, jangan kemana-mana, tetap di program Kata KJ dengan topik menakar keberhasilan pemilihan serentak di tengah pandemi yang disponsori oleh Harian Singgalang. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.